Perkenalkan, nama saya Des Parnidiki, NIM 201010417155, kelas A2, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan masa depan penilaian kualitas layan. Ada pasang surut dalam urusan laki-laki yang terbawa arus membawa keberuntungan pada awal 1990-an. Kekhawatiran tentang perusahaan pelangganan kualitas produk menjadi gelombang pasang yang muncul dalam urusan industri dan akademik. Dan pada awal 1980-an, 3 akademi memiliki perahu kualitas layanan mereka yang dan mengurangi arus dan betapa hambatnya perjalanan mereka. Pengerjaan mereka tidak hanya mengeluarkan banyak artikel, buku, presentasi, konferensi, dan klaritas dan konsultasi, tetapi sesuai dengan secara signifikan melakukan pengukuran kualitas layan. Sejarah Serqual, kelahiran Serqual 1983 sampai 1985. Perusahaan memulai sesi dengan meninjau sejarah Serqual dari awal 1980-an hingga 1998. Kolaborasinya dengan Berry dan dimulai pada 1983, dan sebelumnya artikel Journal of Relating 1988, perusahaan et al. Menerbitkan makalah konseptual pada tahun 1985 mengidentifikasikan 5 kesengajaan kualitas layanan. Yang pertama, yaitu ada poin-poin. Yang pertama gap, selisih antara ekspektasi konsumen dan persepsi manajemen terhadap ekspektasi konsumen. Yang kedua, kesepanjangan perbedaan antara persepsi manajemen tentang harapan konsumen dan spesifikasi kualitas layanan. Yang ketiga, kesepanjangan perbedaan antara spesifikasi kualitas layanan dan layanan yang sebenarnya diberikan. Yang keempat, kesepanjangan perbedaan antara penyampaian layanan dan apa yang dikomunikasikan tentang layanan kepada konsumen. Poin kedua, yaitu loyalitas. Kekuatan hubungan antara pelanggan dan pemasok layanan dan komunikasi pelanggan akan melakukan lebih baik atau lebih banyak bisnis dengan pemasok di masa depan. Yang kedua, beralih. Sejauh mana pelanggan mungkin melakukan lebih sedikit bisnis dengan pemasok di masa depan dan membelikan dari passing bayar lebih banyak. Kemungkinan pelanggan akan terus-menerus dari pemasok meskipun harganya sedikit meningkat. Yang ketiga, respon eksternal. Kemungkinan pelanggan akan mengeluh kepada orang yang lain dan beralih ke passing jika pelanggan mengalami masalah layanan. Yang keempat, anggapan internal. Kecenderungan pelanggan akan mengeluh kepada karyawan pemasok jika pelanggan mengalami masalah dan dengan layanan pemasok. Zona toleransi dan atribut penting. Mengacu pada tampilan Trias mengajukan pertanyaan berikut. Jika seseorang mengetahui kepentingan relatif dan masing-masing atribut kepentingan berbagai, mengetahui zona toleransi atau setiap atribut berkontrasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Sebagai contoh, maka mari kita
asumsikan bahwa beberapa metode yang dapat diandalkan di bawah atribut mewujudkan adalah atribut yang paling penting dan atribut keadaan yang paling tidak penting. Kemudian manajemen jelas akan lebih mementingkan peningkatan atribut wujud daripada atribut keandalan. Terlepas dari informasi yang terkandung dalam kontriksi zona toleransi, dari mana pasar berasal, kebijakan konversial mengatakan bahwa pasar berasal dari pilihan pelanggan. Setiap kali pelanggan membuat keputusan produk, pasar tercipta. Itu cara memandang pelanggan itu tidak bekerja di dunia sekarang ini. Tentu ketika pelanggan pertama kali membeli produk, pilihan awal dibuat, tetapi setelah itu manajemen lebih baik berfokus pada masalah retensi pelanggan daripada hanya pembelian. Berikut observasi pribadi, sesi khusus tentang penilaian kualitas layanan ini dan pemasaran. Evaluasi ini adalah pertumbuhan pemasaran teori dalam disiplin kita dan pentingnya definisi dalam praktis bidang kita. Seperti yang diinginkan oleh penyelidikan toleransi dan Epernise, mereka ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh para praktis. Temuan mereka pada akhirnya harus membentuk manajemen membuat keputusan yang lebih efektif, dan manajemen harus lebih diberi alat untuk mengetahui bahwa mereka telah membuat keputusan yang benar. Sekian presentasi dan meringkas dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Thank you.